Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan senang banget kali ini kita ketemu di sharing session. Ini saya akan menjawab Q&A pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar video saya tentang IMB. Tentu saja di channel ini, Ari Purwadi Channel. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan mendukung channel ini terus bermanfaat untuk orang lain. Saya akan menjawab, ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang IMB untuk bangunan yang direnovasi. Bisa bangunan, atau mungkin rumah tinggal, atau mungkin gedung-gedung lainnya. Ini mereka menanyakan, jadi kondisi bangunan lama sudah terbit IMB-nya gitu. Kemudian bangunan tersebut direnovasi. Nah, ini bagaimana Mas dengan IMB-nya gitu? Apakah cukup dengan IMB lama atau dia harus melakukan IMB renovasi atau mungkin IMB perubahan gitu ya. Jadi kok yang kondisi seperti ini bagaimana gitu. Oke, akan saya jawab ini jawaban untuk teman-teman yang mengalami hal serupa. Oke. Nah, pertama saya menjelaskan ini, saya menganggap bahwa teman-teman saat ini sedang memerlukan IMB gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti apa sehingga teman-teman memerlukan IMB, saya sudah pernah buat videonya. Saya taruh di description box penjelasan saya tentang kondisi teman-teman ketika memerlukan IMB. Teman-teman harus punya IMB itu dalam kondisi yang seperti apa. Bisa menyimak video saya terdahulu tentang itu. Linknya akan saya taruh di description box. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman sedang memerlukan IMB, ini yang saya banyak menjumpai di lapangan adalah teman-teman sedang berurusan dengan perbankan, ya kan? Masyarakat yang datang ke kami dalam kondisi meminta IMB untuk bangunan yang direnovasi, itu sebagian besar mereka memenuhi tuntutan dari perbankan gitu. Jadi sedang membutuhkan pinjaman uang ke perbankan gitu kan, kemudian sertifikatnya, kemudian IMB-nya dimasukkan ke perbankan. Nah, perbankan ini ternyata melakukan cross check ke lapangan gitu, melakukan verifikasi ke lapangan apakah bangunan tersebut sesuai dengan IMB-nya. Atau mungkin apakah IMB yang diserahkan sesuai dengan kondisi bangunannya. Ketika petugas perbankan menemukan di lapangan ternyata IMB yang diserahkan tidak sesuai dengan bangunan yang di lapangan, dalam hal ini IMB yang diserahkan ini adalah IMB lama, kemudian bangunan di lapangan ternyata adalah bangunan yang sudah direnovasi. Nah, perbankan meminta kepada calon nasabahnya untuk melakukan IMB renovasi atau IMB perubahan, sehingga mereka baru ke kantor kami, ke DP MPTSP untuk memenuhi apa yang disyaratkan sama perbankan tersebut. Kondisinya rata-rata demikian gitu. Nah, barangkali teman-teman di rumah kondisinya juga demikian gitu kan. Well, perbankan juga tidak salah gitu, karena mereka melakukan cross check ke lapangan dan ternyata bangunannya berbeda gitu. Untuk mudahnya akan saya kasih contoh di sini. Ini di sini saya punya kotak. Kotak ini saya anggap sebagai bangunan lama. Ini saya pakai kotak sebuah handphone ya. Kotak ini adalah bangunan lama. Kemudian buku ini, teman-teman, ini adalah dokumen IMB-nya. Ya. Dokumen IMB lama ini terbit untuk bangunan lama ini, yang dia di dalamnya sampai terbit IMB ini ada gambar rencana teknis bangunan atas bangunan ini, bangunan lama ini gitu. Jadi ini juga ngejawab pertanyaan apakah IMB lama ini berlaku untuk bangunan yang direnovasi? Tentu saja jawabannya tidak gitu, karena IMB lama ini gambar teknisnya mengacu ke gambar teknis bangunan lama ini. Oke, jadi ketika bangunan yang direnovasi, otomatis baik itu struktur ataupun bentuk dari bangunan lama ini mengalami perubahan gitu. Nah, IMB lama ini dia hanya berlaku untuk bangunan lama ini dengan struktur, dengan bentuk, dengan sesuai dengan gambar teknis bangunan lama ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika melakukan renovasi bangunan? Nah, renovasi bangunan itu teman-teman ternyata di lapangan
ada beberapa kemungkinan gitu. Kemungkinan yang pertama, dia melakukan renovasi atas bangunan ini. Jadi saya mencontohkan dengan box ini biar mudah gitu ya. Jadi dia melakukan renovasi terhadap bangunan ini, bangunan lama, mungkin merubah bentuk, atau mungkin di dalamnya sekatnya ada yang dibongkar, atau mungkin ada penambahan ruangan di depan, di samping, atau di belakang, atau mungkin dia menjadi 2 tingkat gitu ya. Tapi mengacunya ke bangunan lama ini gitu. Perubahan struktur, perubahan bentuknya mengacunya ke bangunan ini gitu. Nah, untuk yang seperti ini otomatis IMB lama atas bangunan ini otomatis gugur. Kenapa gugur? Karena gambar teknis bangunan atas IMB yang sudah terbit ini sudah tidak sesuai dengan bangunan ini. Ya, jadi jelas ya. Jadi otomatis yang sudah ada di lapangan IMB lama tersebut adalah gugur kan, karena sudah tidak sesuai dengan fakta bangunan yang ada di lapangan. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman bisa mengajukan IMB perubahan ya, karena bangunannya direnovasi, bangunan struktur bangunan utama ini gitu. Jadi teman-teman datang aja ke PTSP terdekat, kemudian bilang bangunan saya mengalami perubahan, direnovasi gitu. Jadi saya mohon arahannya biar nanti saya bisa terbit IMB yang baru sesuai dengan kondisi bangunan yang baru. Nah, biasanya nanti teman-teman akan diminta juga IMB lama aslinya sama gambar rencana teknis bangunan yang asli. Ini rada ribetnya di sini teman-teman. Jadi teman-teman mungkin dokumennya sudah nggak tahu di mana, apalagi gambar teknis bangunannya ini gitu, sudah nggak ketemu mungkin gitu. Jadi mungkin ribetnya nanti akan di situ. Teknis untuk penerbitan IMB renovasi ini memang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ya harus mengikuti, walaupun lebih ribet, walaupun lebih susah, mungkin teman-teman harus mengikuti. Nah, nanti yang akan ditarik retribusinya karena dulu sudah pernah terbit IMB-nya ini berdasarkan penghitungan yang dulunya belum dihitung gitu. Jadi tidak satu bangunan ini ditarik retribusinya ketika teman-teman mengajukan IMB renovasi gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa kok ribet, lebih ribet gitu kan, harus mencari IMB lama, gambar rencana teknis bangunannya lamanya juga nggak tahu di mana. Nah, ini teman-teman bisa mengajukan IMB baru. IMB baru ini sesuai gambar rencana teknis bangunannya sesuai dengan bangunan yang sekarang gitu. Jadi karena teman-teman juga memutuskan untuk tidak mau repot gitu kan, daripada bikin IMB renovasi yang lebih repot, harus menyerahkan IMB lamanya, gambar rencana teknis bangunan lamanya, yang nggak tahu dokumennya di mana. Nah, teman-teman bisa mengajukan IMB baru dengan prosedur-prosedur IMB baru yang memang sudah ada gitu. Jadi teman-teman menganggapnya bahwa bangunan yang sudah renovasi tersebut ya memang faktanya belum ada IMB-nya, jadi saya mau bikin IMB-nya dari nol gitu. Itu juga tidak apa-apa. Terhadap yang seperti ini ada 2 pilihan, bikin IMB renovasi ataupun bikin IMB baru saja gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu. Kemudian ada contoh lain yang saya temui juga di masyarakat, mereka datang ke kami kemudian bilangnya saya bangunannya direnovasi gitu, tapi ternyata setelah kita minta keterangannya dia melakukan penambahan bangunan di sebelahnya atau di depannya atau di belakangnya atau di kirinya gitu. Nah, intinya dia tidak merubah bangunan yang dulu berdiri yang sudah ada IMB-nya gitu. Kan dulu bangunan ini sudah ada IMB-nya ini gitu kan. Kemudian di sebelahnya, di kanannya atau di kirinya atau di depan belakangnya itu dia melakukan penambahan bangunan baru gitu. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, terhadap yang seperti ini teman-teman sebenarnya kurang pas kalau ini disebut sebagai bangunan renovasi ya, karena ini lebih tepat sebagai bangunan baru gitu. Jadi dia strukturnya juga sendiri, bentuknya juga sendiri, berada di lokasinya juga berbeda gitu kan dari yang ini, dari yang bangunan sebelumnya gitu. Jadi ini bisa dianggap sebagai bangunan baru. Teman-teman bisa mengajukan bangunan di sebelahnya ini yang baru dibangun ini sebagai bangunan baru, kemudian IMB-nya juga IMB baru dengan tata cara prosedur yang nantinya akan mengikuti IMB bangunan baru ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 2 IMB yang berbeda, yang satu luasnya ini, yang satu luasnya ini gitu. Jadi di situ
memang ada dua bangunan gitu kan. Ketika teman-teman harus menyerahkan ke perbankan, ya nanti teman-teman menyerahkan dua IMB tersebut karena memang teman-teman membikinnya adalah dua bangunan yang berbeda gitu. Jadi terhadap yang seperti ini teman-teman lebih tepat menyebut sebagai bangunan baru gitu karena dia posisinya aja yang bersebelahan, tapi lokasi, kemudian luasan, kemudian struktur, bentuk, segala macam itu dia berbeda dengan bangunan yang sudah berdiri gitu. Teman-teman nanti akan mengantongi dua IMB yang berbeda karena teman-teman juga memiliki dua bangunan yang berbeda. Oke, kalau yang kedua ini tidak terlalu kompleks ya teman-teman, udah jelas teman-teman bikin IMB baru saja gitu. Tapi tadi kalau teman-teman melakukan penambahan atau mungkin pembongkaran atau mungkin pemugaran atas bangunan lama ini yang akan lebih rumit gitu. Karena teman-teman kalau mengajukan IMB renovasi, teman-teman mau nggak mau melibatkan dokumen IMB yang sudah terbit terdahulu, atau teman-teman milih saja untuk bikin IMB baru gitu. Karena teman-teman kesulitan mencari dokumen lama atas bangunan yang sudah berdiri sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan saya, jawaban saya tentang bangunan renovasi. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman dan teman-teman bisa memutuskan nih apakah mau maju ke IMB renovasi atau IMB baru saja. Well, itu pertemuan kita untuk sharing session kali ini. Thanks for watching. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ari Purwadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.